saya akan menjelaskan tentang database model entitas nilai atribut nilai atau bisa disebut dengan AIV. Adalah model secara terbuka, data dicatat sebagai kolom. Di sini saya menjelaskan satu contoh, yaitu contoh database entitas nilai. Yang pertama itu ketika kita mempunyai sebuah produk di database sebuah produk itu, yang pertama mempunyai ID, sebuah ID. Nah, di ID itu kita memakai integer atau sebuah angka. Yang kedua itu price, yaitu harga. Harga itu kita memakai int, sebuah angka. Terus expired date, yaitu tanggal expire-nya berapa. Kita itu memakai date atau tanggal. Terus yang keempat itu nama. Nama itu kita memakai char atau sebuah abjad, huruf abjad. Terus SKS atau bisa disebut itu stok. Stoknya ada berapa, kita memakai teks. Nah, di sebuah produk itu terdapat dua buah form, yaitu yang pertama ketika kita mempunyai produk, yaitu pastikan ada tanggal expire yang tidak bisa dijual, dan terus bisa dijual. Di produk yang expire tidak bisa dijual itu akan diretur kembali ke pabrik. Yaitu yang pertama kita mempunyai sebuah ID produk tersebut, terus expire-nya apakah expire-nya udah berapa lama, kita memakai date. Nah, terus shop origin atau tempat toko tersebut yang dijualnya, misalnya produk itu dijual di supermarket Indomaret. Nah, kan otomatis toko asalnya kan di pabrik itu. Setelah diretur kan berarti asalnya dari Indomaret. Nah, itu kita memakai teks. Terus yang di bawahnya lagi price, harganya berapa, kita memakai int atau angka. Nah, di sebuah price di bawahnya itu label. Nah, itu misalnya ada sebuah produk kemasannya labelnya tidak ada, pasti otomatis diretur atau expire, dikembalikan ke pabrik. Kita memakai teks. Yang terakhir itu PAO atau berapa lama, misalnya kita sebuah produk kopi, sebuah sasetan kopi. Nah, di sebuah sasetan kopi itu terdapat expire misalnya berapa miligram kopi tersebut. Nah, ketika itu kan pasti ada jangka tanggal, misal bulan, berapa bulan, jangka berapa bulan itu expire. Ketika melewati expire kan otomatis melewati 3 bulan, berarti itu tidak layak dikonsumsi. Terus masuknya ke expire date datanya. Terus produk yang dijual itu pasti mempunyai satu form terdiri dari 4 ID. Yang pertama ID tersebut, yang kedua expire, otomatis data kan expire tanggalnya pasti sudah lama, sudah melewat, belum expire gitu. Kita itu memakai date atau tanggal. Nah, otomatis ada harga dong ketika produk dijual ke tempat-tempat yang lain itu, kita memakai int. Terus yang di bawah itu nama, kita itu memakai char. Nah, produk sel itu menjual ke 4 sebuah toko. Yang pertama itu kita menjual ke toko-toko yang besar seperti Indomaret. Nah, di toko Indomaret itu terdapat 5 ID. Dan nah,
Yang pertama kan ID-nya berapa ketika di scan, terus harganya berapa. Nah, ID dan harga itu kita memakai integer atau angka, terus expire tanggal, dan kita memakai tanggal, terus nama kita memakai char atau abjad. Yang di bawahnya lagi itu address atau alamat, kita memakai teks. Nah, di sebuah toko besar itu seperti alamat itu, ketika expiry itu pasti ada tanggal expire-nya, terus tahan berapa bulan produk tersebut. Nah, itu dalam toko-toko besar. Dalam menjual, yang kedua itu produk itu terjual ke pedagang-pedagang kecil seperti agen. Di sebuah agen itu terdapat apa ya, 3 buah ID, yaitu harganya berapa, expire-nya tanggal berapa, dan stok ketika menjual ke trading itu, ke trader atau penjual kecil. Nah, otomatis kan ketika kita menjual sebuah produk, price harga kita memakai INT, dan expired date atau tanggal. Di bawah itu adalah stok. Nah, ketika pedagang-pedagang kita mengekspor ke pedagang kecil itu ada harga dan expire dan stok. Nah, otomatis harga ketika stok itu habis pasti si stok itu ada harga. Nah, yang Oh, maaf ya, karena iya, terganggu. Maaf, maaf. ulang